Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu lagi lewat ibadah offline pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur atas hidup yang masih bisa kami lanjutkan. Tuhan, kami mau ibadah pada hari ini, biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau ditinggikan lewat hidup kami, biarlah Engkau ditinggikan lewat seluruh pujian kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sukacita Kau berikan dalam hatiku, sukacita gantikan segala dukaku, sukacita karena Kau telah bebaskanku, sukacita Yesus memberiku kemenangan. Dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sukacita Kau berikan dalam hatiku, sukacita gantikan segala dukaku, sukacita karena Kau telah bebaskanku, sukacita Yesus memberiku kemenangan. Dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Selamanya.
Sukacita Tuhan berikan karena Dia Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala kehidupan kita. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu.
padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Shalom, selamat pagi semuanya. Sidang jemaat GBI Umutu Ramadan yang dikasihi oleh Tuhan. Tak terasa kita sudah masuk tanggal 17 Mei hari ini. Dan sebentar lagi sudah 2 bulan kita tidak berjumpa muka dengan muka. Bagaimana kabarnya? Harapan saya semoga kita semuanya sehat, semuanya sukacita, semuanya penuh dengan damai sejahtera. Di rumah bisa bersama dengan anak, istri, suami, dan kita bisa berkumpul 24 jam sehari. Tapi di balik semua itu, saudara, banyak keluh kesah, banyak perkara-perkara yang lain yang saya dengar. Dan semua orang sudah tidak tahan lagi untuk tinggal di rumah. Dan itulah kenyataannya, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu, saudara, mari dalam hidup ini yang terpenting itu apa? Itu yang kita harus pelajari. Yang terpenting dalam hidup itu sebenarnya apa sih? Kalau kita mengerti segala sesuatu yang terpenting, maka kita nggak perlu lagi berkeluh kesah, kita tidak perlu lagi melakukan ini dan itu yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan saya menemukan satu ayat di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 yang berkata demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Tapi mari, sebelum kita lebih jauh berbicara mengenai firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa di surga, Bapa yang kami panggil ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai saat ini kami masih diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, iman yang kuat, yang super, yang daripada Tuhan, sehingga kami tetap bisa ada seperti kami ada sampai detik ini. Kami bersyukur Bapa buat setiap anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang sempurna kepada kami sidang jemaat GBI Mutabanan khususnya, dan kepada umat Tuhan umumnya, dan bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Itulah yang terpenting bagi bangsa kami Bapa. Dan kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap hal yang terjadi hari demi hari, lepas hari Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada roh lain coba mengganggu pikiran kami dan hati kami, kami mengikat roh-roh itu ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan keluar dan pergi dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di tempat ini seperti di dalam surga. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tos satu dengan yang lain supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Saudara, mari kita kembali kepada Alkitab, Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi tema pada pagi hari ini adalah saya kasih yang terpenting, saudara. Ada yang penting, ada yang tidak penting, tapi mari kita cari yang terpenting, saudara, dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak menjadi susah. Kalau kita tahu yang terpenting, saudara, hidup ini jadi simple, hidup ini jadi sederhana, hidup ini jadi gampang, sudah, tapi bukan gampangan. Karena saudara dan saya bukan anak-anak gampangan, tapi kita anak-anak yang ditebus oleh Tuhan, yang sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sebab itu jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang saudara dan saya sudah terima. Dan Alkitab mengatakan, Pengkhotbah mengatakan, besi menjadi tumpul, saudara. Dan kalau tidak diasah, maka kita yang memakainya akan menjadi sulit sekali. Contoh, saudara, pisau. Kalau pisau itu tumpul, saudara, saudara potong daging setengah mati, saudara. Setengah mati. Tetapi waktu saudara asah pisau itu, maka saudara akan gampang memotong daging dan tidak bersusah payah, dan tenaga yang kita keluar pun tidak terlampau banyak, saudara. Artinya energi yang saudara keluarkan dan energi yang saya keluarkan tidak menguras seluruh energi yang ada. Saudara tahu bahwa hidup kita ini diisi dengan energi, saudara. Kalau energi saudara terkuras habis, maka saudara useful life kita semakin hari semakin berkurang. Dan kalau mau hidup kita jadi panjang, useful life kita ini, energi kita harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya, saudara. Sebab itu, kalau saudara merasa diri saudara tumpul, saudara harus mengasahnya. Amin. Saudara harus mengasahnya. Bukan orang lain yang mengasahnya. Orang lain bisa mengasah saudara dengan cara, ya, caranya masing-masing. Tetapi yang terpenting bagi hidup kita adalah kita harus mengasah diri kita sendiri. Kalau pisau, orang lain harus mengasahnya. Tetapi manusia harus ada inisiatif dari kita semua masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Itu tidak bisa dipungkiri. Waktu saya masih kecil saya ingat betul, saudara, bahwa di kampung saya, di daerah saya, semua pekerjaan skill itu dikerjakan oleh orang-orang Tionghoa, saudara. Karena orang-orang Melayu di sana orang-orang kaya. Mereka bekerja, mereka pegawai perusahaan timah, mereka menanam sahang atau lada, saudara, mereka sangat kaya. Tetapi orang-orang Tionghoa di sana, saudara, sangat miskin. Apa yang mereka kerjakan untuk menyambung hidup keluarga mereka? Karena mereka tidak punya pendidikan. Mau sekolah nggak bisa, karena mereka WNA, saudara. Mau jadi pegawai negeri, apalagi mereka nggak punya pendidikan. Sebab itu sudah nggak ada jalan lain untuk menyambung hidup mereka, saudara. Saya ingat betul, mereka jadi apa? Kuli panggul, saudara, di pasar-pasar. Kuli bangunan, saudara, membangun rumah. Dan kemudian jadi kuli yang membangun jalan. Ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani sayur, saudara.
demi untuk menyambung hidup saudara, supaya keluarga besar mereka tidak kekurangan sesuatu yang baik. Tapi berjalan waktu saudara kekasih dalam Tuhan, Kepres, saya ingat betul, atau Inpres, instruksi Presiden Soeharto tahun 80, menganjurkan seluruh orang-orang Tionghoa dinaturalisasi menjadi WNI saudara, termasuk saya. Dan saya punya kesempatan untuk belajar, saya kesempatan untuk sekolah yang lebih tinggi saudara. Dan semenjak hari itu saudara, fenomena berubah, momentum berubah saudara. Orang-orang Tionghoa bergerak, meninggalkan kampung halamannya, pergi ke kota-kota besar. Mereka belajar saudara, walaupun sulit, tapi mereka belajar saudara. Sambil belajar mereka bekerja sambil belajar. Dan sehari ini saudara, kita melihat tidak ada lagi orang-orang Tionghoa yang jadi kuli panggul, tidak ada lagi orang-orang Tionghoa menjadi kuli bangunan, tidak ada lagi orang-orang Tionghoa yang menjadi kuli-kuli yang ada di melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Semua anak-anak mereka sekarang sudah skill, sudah terlatih dengan baik. Ada S1, S2, S3 saudara. Dan tidak ada lagi yang tidak sekolah. Makanya kita lihat hari ini ada satu perubahan yang luar biasa. Sebab itu Alkitab tidak salah. Alkitab mengatakan, pengkhotbah mengatakan, kalau engkau tumpul, artinya saudara dan saya perlu diasah. Bisa diasah orang lain, dan bisa saudara mengasah diri saudara sendiri melalui otodidak belajar saudara. Amin. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak belajar, maka akan sulit saudara untuk menjalani hidup yang serba sulit ini. Saya kasih contoh saudara, ada satu cerita. Di kampung saudara ada 2 orang dikasih hak untuk menyalurkan air, mengambil air dari gunung, ya, dan dijual ke penduduk desa. Satu berbadan besar dan satunya kecil, saudara. Yang berbadan besar ini karena tenaganya besar, saudara, dia bisa bolak-balik naik gunung, turun gunung, membawa air, saudara, bisa 10 kali. Sedangkan yang kurus ini karena badannya kecil, hanya separuhnya, saudara. Tapi yang kecil ini otaknya cerdas. Dia berkata kepada yang si besar ini, yuk saudaraku, daripada kita repot-repot naik gunung, turun gunung hanya membawa air seperti ini, alangkah baiknya kita tidak kerja sampai sore hari, tetapi sampai setengah hari saja. Setengah hari kita pergunakan untuk apa? Kita menebang pohon bambu, dan kemudian kita menginstal bambu itu sampai ke bawah, sehingga kita tidak perlu lagi turun naik mengambil air. Tapi orang besar ini berkata, enak aja kamu, mentang-mentang kamu dapat sedikit, aku dapat banyak, kamu iri, supaya kita nggak dapat lebih banyak. Kamu kerjainnya sendiri, saya tetap membawa air dari gunung turun ke bawah dan naik terus seperti biasa. Dan si kurus ini pun melaksanakan apa yang ada dalam pikirannya. Setengah hari dia bekerja, saudara, menebang pohon. Ya, lama-lama hasilnya, saudara, bambu itu sudah sampai di dasar gunung. Sementara si gede yang badannya besar tapi otaknya tumpul, terus wirawiri, saudara, dari gunung turun gunung, naik gunung, turun gunung. Tapi yang si kecil ini tinggal duduk, saudara, dia menampung air dan air itu mengalir sendiri, dan hasilnya jauh lebih banyak, saudara kasih dalam Tuhan. Sebab itu kasih dalam Tuhan, mari saudara dan saya dikasih oleh Tuhan, buat kita adalah otak untuk berpikir dan hati untuk merasakan, saudara. Kita bukan orang yang diciptakan Tuhan untuk menjadi orang yang bodoh, tapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pintar, dan semakin hari semakin pintar. Dan saudara tidak akan bisa pintar kalau saudara tidak pernah mengasah kemampuan yang ada pada saudara dan saya. Amin. Mari, bagaimana caranya mengasah kita punya otak? Alkitab ini, saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu bercerita, ya, bercerita tentang apa? Bercerita tentang pengalaman hamba-hamba Tuhan
Ya, baik yang patuh kepada Tuhan maupun yang tidak patuh kepada Tuhan. Yang patuh kepada Tuhan kita melihat hidup mereka serba enak. Yang tidak patuh sama Tuhan, hidup mereka serba menderita, saudara. Sebab itu kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan tanpa perlengkapan. Tuhan memperlengkapi kita dengan apa? Dengan firman. Sebab itu pelajari firman itu. Dan ingat, kalau minggu punya nyanyian, kalau ingin tumbuh, ngapain? Baca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itulah kerjanya kita, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita ingin tumbuh, saudara. Sebab itu tidak ada sesuatu yang instan dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu, saudara, yang serba cepat. Tidak ada. Semua harus melalui namanya proses. Nah, bagaimana Tuhan memproses kita? Yaitu dengan mempelajari kitab suci ini. Pelajarilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di Alkitab ini berisi sesuatu yang baik dan berisi juga sesuatu yang tidak baik. Yang tidak baik jangan kita pelajari, yang baik kita pelajari. Amin. Dan ini semua contoh-contoh supaya kita mengerti tentang satu kebenaran. Dan kebenaran itu, percayalah, pasti memerdekakan saudara dan saya. Dengan membaca kitab, berarti kita mengasah besi yang tumpul itu. Dan mempermudah kita untuk kita berhasil. Dan ingat firman Tuhan berkata, apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, ingat. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Selama aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Sebab itu saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan selama kita berkenan untuk kita menemui Tuhan itu. Kalau tidak, saudara, semakin hari kita semakin sulit. Dan saya percaya tidak satupun orang memikirkan bahwa bulan April sampai sekarang, ya bulan Maret malahan, sampai sekarang terjadi satu musibah yang berkepanjangan sampai hari ini. Semua orang membuat orang lain kocar-kacir, tunggang, langgang, jungkir balik. Saudara, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tahun 98, saudara ingat, setinggi-tingginya harga dolar, setinggi-tingginya bunga, masih ada perdagangan. Tapi tahun 2020, saudara mau berdagang nggak bisa, saudara mau beli nggak bisa, saudara punya duit banyak, saudara nggak bisa pergi kemana-mana. Tahun 98, orang yang punya duit bisa pergi sana, pergi sini, saudara. Tapi tahun 2020 semua orang stay at home, tinggal di rumah. Apakah dia kaya, super konglomerat, ya kan, orang miskin, semuanya sama. Dan tidak pernah orang memikirkan itu. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sombong. Jangan sombong, saudara. Bahwa apa yang kita kerjakan itu enggak ada apa-apanya. Mari kita lihat apa yang dikatakan kitab suci. Coba lihat. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Demikian bunyinya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Alkitab mengatakan, kalau saudara dan saya kekurangan hikmat, minta hikmat itu. Yang terpenting hikmat, kan? Hikmat itu artinya saudara bisa melakukan segala sesuatu bukan karena teoritis. Saudara bisa melakukan segala sesuatu karena praktis, bukan karena teoritis. Hari ini, saudara, COVID-19 ini, saudara teoritis, saudara mati. Orang-orang yang praktis lah yang bisa bergerak dengan cepat hari ini. Dan itu yang terjadi, saudara, bahwa yang cepat mengalahkan yang lambat. Orang yang teoritis, dia berpikir ini, itu, dan sebagainya, dia ketinggalan, saudara. Tetapi yang praktis-praktis hari ini bekerja dengan cepat. Dan kita melihat ada kehidupan. Ada kehidupan.
orang yang praktis. Tetapi orang-orang yang teoritis hari ini mati. Maka orang yang hidup hari ini, saudara, saya lihat adalah orang-orang yang betul-betul praktis. Dia melakukan segala sesuatu berdasarkan apa? Hikmat. Dan tidak menunggu-nunggu lagi. Maka kita lihat hari ini, saudara, dan saudara juga bisa lihat, ya, Grab, Gojek, saudara, ada yang mati, ada yang hidup. Yang hidup bagaimana? Seperti saya juga hari-hari ini, saudara, banyak saya memanggil Grab. Saudara tahu, Grab yang datang ke tempat saya bukan orang-orang sekitar Damai, bukan. Ada juga sedikit dari situ, tetapi mereka adalah orang-orang yang datang dari Roksimas. Mereka yang datang dari Biak. Mereka nunggu, mereka di mana? Mereka nunggu di dekat agen telur. Saudara. Jadi ini mereka berpikir secara apa? Praktis, bukan teoritis. Sebab itu, saudara, waktu Salomo diangkat menjadi raja, yang pertama dia minta kepada Tuhan bukan emas dan perak, tapi dia minta hikmat, saudara. Karena dia tahu bahwa harta itu akan habis, tapi hikmat enggak pernah habis. Sebab itu, saudara, melalui kejadian-kejadian ini, saudara, saya mau mengingatkan kepada kita keluarga-keluarga, jangan kita memanjakan anak kita dengan apa yang ada pada kita. Jangan kasih mereka ikan, tapi kasih mereka pancing. Kasih mereka kail untuk mereka berpikir bagaimana menangkap ikan. Bagaimana melakukan segala sesuatu, saudara. Bukan dengan memanjakan mereka, menyediakan segala sesuatu, saudara. Dan saya banyak melihat anak-anak Tuhan hari ini, cara mendidik anak yang salah. Dan mereka tidak izinkan anaknya bekerja. Katanya daripada kerja buat sama orang lain, hanya gaji 3,5 juta pulang dari Amerika. Udah, ini bantu papa saja. Papa bikin sama kamu, ya, workshop. Papa bikin sama kamu kafe, saudara. Tapi tidak jalan sampai 3 bulan tutup. Kenapa? Mereka tidak terlatih. Mereka tidak terasa, saudara. Mereka masih tumpul. Sebab itu jangan biarkan mereka. Alkitab mengatakan, saudara, menderita itu baik buat kita, supaya kita mengerti tentang masa depan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan persiapkan buat kita. Banyak orang hari-hari ini tidak mau melihat anaknya susah. Saya katakan sekali lagi, coba kalau dulu, saudara, di Bangka itu, saudara, orang-orang tidak bekerja keras, mereka tidak bisa menghidupi anaknya. Tetapi setelah mereka tahu, saudara, bahwa kerja keras ini capek, dan mereka tidak berumur panjang, saudara, maka mereka mendorong anak-anak mereka untuk sekolah. Ayo sekolah, 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 saudara. Artinya sekolah itu mengasah keterampilan kita, mengasah otak kita, saudara. Amin. Dan setelah sekolah selesai, ajar mereka untuk bekerja, melatih keterampilan mereka. Teoritis itu nggak ada artinya, saudara, kalau nggak ada praktis. Tapi kalau saudara teoritis bisa, praktis bisa, luar biasa. Dan itulah hikmat. Hikmat itu praktis, bukan teoritis. Mari kita lihat apa yang dilakukan, yang ditulis oleh Yakobus 1 ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kata Yakobus, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang yang murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta kepada Tuhan. Kalau kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Saudara, Tuhan berikan aku hikmat dong. Seperti Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Jangan kita sok pinter, saudara, tanpa bertanya kepada Tuhan. Bagaimana saudara bisa bertanya kepada Tuhan kalau saudara tidak pernah berbicara kepada Tuhan? Bagaimana saudara bisa diberikan hikmat oleh Tuhan kalau saudara sendiri malas untuk berdoa? Gak mungkin. Melalui alat doa inilah, saudara, saudara bisa meminta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Bukan minta yang tidak penting, minta yang terpenting. Apa yang terpenting? Hikmat. Mintalah hikmat setiap hari kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberikan hikmatnya itu kepada kita dengan cuma-cuma. Dia nggak minta bayaran. Saudara minta pengajaran buat orang lain, saudara kuliah, saudara diminta pembayaran.
Tapi dengan Tuhan, saudara tidak diminta bayaran. Sebab itu pergunakanlah waktu yang ada ini. Jangan saudara dan saya seperti orang bodoh. Banyak hari ini saya katakan, anak-anak Tuhan, sekolah pintar nggak pintar? Ya kan? Pintar sekolahnya. Ada S1, S2, S3, ada yang cum laude, summa cum laude, saudara. Tapi waktu di lapangan nol. Kenapa? Karena mereka teoritis. Tapi orang yang praktis itu adalah orang yang berhikmat. Mari kita lihat apa yang ditulis Alkitab, ya, di dalam Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 berkata demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, kata Alkitab. Ya, jangan sampai dunia juga mentertawakan kita karena kita bodoh. Padahal Tuhan tidak memperlengkapi kita dengan kebodohan. Tuhan maunya kita cerdas. Tuhan maunya kita pintar. Ingat saudara, zamannya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, 100 orang yang hidup di dalam Tuhan. 100 orang itu kecerdikannya 10 kali lebih cerdik dari orang-orang yang seusia mereka. Saudara, kenapa? Karena mereka dekat Tuhan. Dan mereka mau diajar oleh Tuhan. Dan mereka mau dengar-dengaran akan Tuhan. Saudara, suatu mari saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, siapa itu janganlah kamu bodoh. Kalau dibilang bodoh marah kan? Nggak ada yang suka kan kalau dibilang bodoh? Walaupun kenyataannya memang bodoh, saudara. Kenapa bodoh? Karena tumpul. Kenapa tumpul? Karena nggak pernah diasah. Diasah malas, saudara. Mengasah diri males, mau jadi apa? Ya enggak? Ya udah, salah sendiri. Maka kita akan melihat generasi-generasi yang bodoh hari-hari ini. Dan saya juga khawatir, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya sebagai orang pembelajar hari ini, yang lagi mempelajari tentang bonus demografi, saya khawatir dengan bangsa ini. Apakah tahun 2030 itu akan terjadi ledakan bonus demografi itu. Dan tahun 2040 diperkirakan Indonesia menjadi negara yang makmur, saudara, karena bonus demografi ini. Tapi melihat kondisi hari ini, bangsa ini, saudara, yang sulit untuk dididik, sulit untuk diasah, saya khawatir, saudara, bahwa kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Meksiko. Meksiko menjadi negara gagal. Tadinya Meksiko sudah menjadi negara makmur, saudara, tetapi gara-gara penduduknya nggak bisa diasah, maka terjadilah hari ini Meksiko seperti yang kita lihat hari ini. Dia menjadi bangsa kuli hari-hari ini, saudara. Kenapa? Badan besar tapi otaknya kosong. Amin. Sebab itu kekasihan Tuhan, mari, Alkitab mengatakan, kalau kamu merasa besi itu tumpul, asahlah itu. Asah. Ya, asah. Terus asah sampai dia tajam. Maka segala sesuatu waktu tajam, maka enak. Tenaga yang kita keluar pun tidak seberapa banyak, saudara. Dan kita bisa mengerjakan yang lain, saudara. Energi kita pun tidak kuat terkuras banyak. Dan saya yakin dan percaya, saudara, kalau energi saudara tidak terkuras banyak, maka saudara pasti akan panjang umur. Kenapa kita menjadi pendek umur? Karena energi kita terkuras untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak penting, saudara. Sebetulnya mari mulai hari ini pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Segala sesuatu yang saudara kerjakan, apakah itu penting atau tidak penting? Yang tidak penting saudara buangkan jauh-jauh. Yang penting saudara itu perbanyak. Apa yang penting? Itu bacalah kitab suci,
dan doalah tiap hari. Itu yang terpenting menurut saya. Dengan membaca Alkitab, saudara dapat hikmat. Dengan berdoa, saudara minta hikmat. Dan setiap hari saudara melakukan itu, saudara, percayalah. Dari sehari ke sehari, saudara akan melihat bagaimana ada satu pertumbuhan yang signifikan di dalam hidup saudara, dan itu berdampak buat keluargamu, dan berdampak buat orang-orang yang di sekitarmu, dan berdampak di gerejamu, berdampak di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Sehingga setiap orang akan melihat dan mereka berkata, sungguh Tuhan menyertai orang ini. Amin. Sebab itu saudara kasihan Tuhan, saya tidak bisa panjangkan lebih jauh lagi untuk menceritakan tentang yang terpenting ini. Dan saudara bisa baca di Alkitab, pelajari itu dengan sungguh-sungguh, dan berdoalah. Kalau hari ini saudara masih bodoh, berdoa minta supaya Tuhan memberikan kecerdikan itu kepada saudara, memberikan hikmat itu kepada saudara, sehingga saudara bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang penting dan mana yang terpenting, saudara, di dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti bercerita tentang yang terpenting di dalam hidup ini, seperti yang Kau sampaikan kepada kami, yaitu yang terpenting dalam hidup ini adalah hikmat yang datang daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus sama berdoa dari tempat ini, ya Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, berikan mereka hikmat, marifat, pewahyuan, ya Tuhan, supaya semakin hari mereka semakin cerdik, semakin hari mereka semakin cerdik, ya Tuhan, dan semakin hari Engkau juga memberikan ketulusan kepada mereka. Dan kami tahu Bapa, saat kami semakin hari semakin cerdik, semakin hari semakin tulus Tuhan, dan kami terus bertumbuh ke arah-Mu, ya Bapa, sampai Engkau menyempurnakan seluruh kehidupan kami untuk serupa dan segambar dengan Engkau, Bapa. Itulah hakiki kehidupan yang Kau tuntun terus kami, Bapa, supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, Bapa, sampai Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masingnya, Tuhan. Yang sekolah Engkau berkati, ya Bapa, supaya mereka dengan kecerdasannya, mereka semakin mengerti bahwa semua ini bukan kerja keras mereka, tetapi semata-mata karena pemberian Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini usaha kami semakin hari semakin maju, ingatkan kepada kami, semua bukan karena kami, tapi semua karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyertai kami. Seperti terbukti hari ini Tuhan, tidak seorang pun yang bisa membanggakan Bapa. Oleh karena virus corona ini Bapa, semua orang jungkir balik, dan tidak seorang pun yang bisa melakukan ini dan itu, ya Tuhan. Sadarkan kepada kami Tuhan, umat-Mu, untuk kembali kami duduk di bawah kaki-Mu, ya Tuhan, bersujud menyembah-Mu, ya Tuhan, memohon kepada-Mu. Ampuni kami, ya Tuhan, kalau kami bersalah kepada-Mu. Ampuni kami kalau kami sombong, Tuhan, hati kami sombong, Tuhan Yesus, dalam segala hal. Ampuni kami. Mari sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, ya Bapa, untuk Engkau menyucikan hati kami, menyucikan pikiran kami, ya Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, sehari ke sehari Tuhan, berikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, supaya tambah hari kami tambah cinta Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu untuk melepaskan kami dari segala yang jahat ini. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong kami, tidak seorang pun yang bisa menolong kami, hanya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami terus beriman kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami palaskan doa ini dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara kasihan Tuhan, ingat hari ini tanggal 17, ya, 4 hari kemudian, saudara, adalah hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jangan lupa tanggal 21 kita berjumpa kembali untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati.